Bayangkan, seorang ibu yang seharusnya melindungi, justru menjual darah dagingnya sendiri demi menutup hutang. Aku dijual kepada seorang pria rentenir. Lelaki yang dikenal keras, dingin, dan menakutkan. Hidupku hancur, semua harapan sirna, aku merasa tak lebih dari barang dagangan. Tapi siapa sangka, dari luka terdalam, aku menemukan cinta yang tak pernah kuduga. Ibuku menjualku pada pria rentenir, tak disangka hidupku justru penuh keberkahan. Hari itu menjadi hari paling gelap dalam hidupku. Aku masih ingat jelas bagaimana ibu menatapku dengan mata penuh kegelisahan, namun tetap tegas ketika mengatakan, "Kau harus menikah dengan Damar, hanya itu jalan keluar." Aku terdiam, tak percaya apa yang baru saja kudengar. Bagiku, itu bukan jalan keluar, melainkan akhir dari segalanya. Damar adalah pria yang ditakuti banyak orang di kampung kami. Ia seorang rentenir, dikenal dingin, kasar, dan tak pernah tersenyum. Nama dan wajahnya saja sudah cukup membuat orang gemetar. Dan kini, ibuku ingin aku menikah dengannya. Hanya demi melunasi hutang. Rasanya aku lebih baik mati daripada menjalani pernikahan itu. Aku berlutut di hadapan ibu, memohon dengan tangis yang nyaris tak terkendali. "Bu, tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku anakmu, bukan barang yang bisa dijual untuk menutup hutang." Namun, wajah ibu tetap keras. Air matanya memang jatuh, tapi mulutnya tidak bergeming. Ia lebih memilih melepaskan aku daripada menanggung malu dikejar-kejar hutang. Hatiku hancur. Seumur hidup, aku selalu berusaha menjadi anak yang patuh, yang menuruti semua keinginan orang tua. Tapi saat aku sendiri terjebak dalam kesulitan, ibu justru menyerahkan aku seperti benda tak bernyawa. Tidak ada kasih sayang, tidak ada pelukan, hanya keputusan yang menusuk hatiku lebih dalam daripada pisau. Hari pernikahan itu datang begitu cepat. Aku dipakaikan kebaya sederhana, wajahku dipoles seadanya. Aku menangis dalam hati, tapi tidak ada yang peduli. Semua orang menatapku dengan tatapan penuh kasihan, seolah aku memang barang dagangan yang baru saja laku terjual. Aku berdiri di samping Damar, tubuhku gemetar ketakutan. Damar sendiri tampak dingin. Ia mengenakan jas hitam yang terlalu rapi untuk seorang pria yang dikenal keras. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya tajam menusuk, membuatku semakin merasa tercekik. Aku tidak berani menatapnya lama-lama. Yang kulakukan hanyalah menunduk, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Ketika ijab kabul diucapkan, rasanya seluruh tubuhku lumpuh. Aku resmi menjadi istri seorang pria yang bahkan tidak pernah kuinginkan. Semua mimpi masa mudaku lenyap dalam sekejap. Aku yang dulu membayangkan menikah dengan pria yang kucintai, kini justru menikah karena hutang ibuku. Aku merasa hidupku tidak adil. Setelah acara usai, aku melihat ibu tersenyum tipis di pojok ruangan. Senyum itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum lega karena beban hutangnya telah terangkat. Pandangan itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Bagiku, senyumnya adalah pengakuan bahwa aku memang telah dijual, tanpa sisa kasih seorang ibu. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin berlari sejauh mungkin. Namun, kakiku tak mampu melangkah. Aku hanya bisa pasrah dibawa ke rumah Damar, rumah besar yang terasa lebih menyeramkan daripada penjara. Setiap langkahku menuju rumah itu seperti menapak di atas bara api. Aku tak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Namun di tengah rasa takut yang melumpuhkan, ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Saat aku melirik ke arah Damar, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan sekadar dingin, bukan sekadar tajam. Ada kesepian yang dalam, sebuah rahasia yang belum ku mengerti. Dan entah kenapa, hal itu membuatku bingung sekaligus penasaran. Malam pertama di rumah Damar terasa seperti hukuman. Rumah itu besar, temboknya kokoh, lantainya berkilau, tetapi aku tidak merasakan kenyamanan sedikit pun. Justru sebaliknya, setiap sudutnya membuatku semakin terasing. Suasana sunyi menusuk hati, seolah aku terjebak dalam gua gelap yang tanpa jalan keluar.
Aku duduk di tepi ranjang kamar yang kini katanya menjadi kamarku. Aku tidak menangis lagi, karena air mataku seakan sudah habis sejak pernikahan tadi. Yang tersisa hanya rasa kosong, hampa, dan ketakutan yang membelenggu. Aku menatap jendela dengan harapan kecil bahwa aku bisa kabur, meski dalam hati sadar itu mustahil. Damar tidak masuk ke kamarku malam itu. Ia hanya berkata singkat sebelum berlalu ke ruang kerjanya, "Istirahatlah. Kau pasti lelah." Kalimatnya singkat, tanpa intonasi yang hangat, tapi anehnya aku sedikit lega. Setidaknya ia tidak melakukan hal-hal yang kutakuti. Namun tetap saja, aku merasa seperti tawanan yang sedang ditunda hukumannya. Hari-hari berikutnya pun tidak jauh berbeda. Aku bangun pagi, sarapan sendirian, lalu menghabiskan waktu dengan berjalan tanpa tujuan di dalam rumah. Damar selalu keluar sejak pagi untuk urusan pekerjaannya, lalu pulang larut malam. Aku jarang mendengar suaranya, kecuali ketika ia sekadar bertanya, "Sudah makan? Atau ada yang kau butuhkan?" Anehnya, ia tidak pernah membentakku, tidak pernah menyentuhku dengan kasar. Ia seperti menjaga jarak, membiarkanku hidup dengan tenang, meski dalam keterasingan. Namun, justru sikap diamnya itu membuatku semakin bingung. Bukankah orang-orang bilang ia kejam? Mengapa ia tidak seburuk itu kepadaku? Meski begitu, aku tidak bisa menghapus rasa takut. Setiap kali mendengar derap roda mobilnya berhenti di halaman, jantungku berdetak lebih cepat. Aku berlari ke kamar, berpura-pura tidur agar tidak perlu berbicara dengannya. Rasa trauma dan terpaksa masih menutupi pandanganku, membuatku sulit menerima kenyataan. Rumah itu begitu sunyi, seakan-akan hanya aku dan bayangan yang tinggal di dalamnya. Kadang aku merasa gila, berbicara sendiri untuk mengisi keheningan. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada cinta. Aku merasa terjebak dalam hidup yang bukan pilihanku, dan tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Pernah sekali aku mencoba keluar rumah tanpa izin, hanya ingin menghirup udara segar di pasar kecil dekat jalan raya. Namun, tatapan orang-orang yang melihatku membuatku kembali sadar. Mereka berbisik-bisik, menatapku dengan rasa kasihan, seolah aku adalah gadis malang yang terjual demi menutup hutang ibunya. Rasa malu membuatku kembali berlari pulang. Malam itu aku menangis lagi. Bukan karena marah pada Damar, melainkan pada nasibku sendiri. Aku bertanya pada Tuhan, mengapa aku harus lahir sebagai anak dari seorang ibu yang tega menjualku? Mengapa aku tidak bisa hidup seperti gadis lain, yang bebas memilih jalan cintanya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Meski semua terasa mencekik, ada sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Setiap kali aku menoleh pada Damar, meski hanya sekilas, aku selalu menangkap sorot mata yang berbeda. Ia jarang menatapku lama-lama, tapi saat matanya bertemu denganku, ada perasaan asing yang membuatku bimbang. Seakan ada sisi dirinya yang tidak pernah diketahui orang lain. Hari-hari terus berlalu, dan perlahan aku mulai menyadari sesuatu tentang Damar. Meski wajahnya dingin dan tutur katanya singkat, ia tidak pernah sekalipun melukaiku. Bahkan, ketika aku menolak berbicara, ia tetap sabar menunggu. Hal itu membuatku bertanya-tanya, benarkah ia lelaki kejam seperti yang orang-orang bicarakan? Suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat keluar dari kamar, aku mendengar suara samar dari ruang kerja. Rasa penasaran membawaku mendekat, lalu aku mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam sana, Damar sedang berbicara lewat telepon dengan nada suara yang berbeda, lembut, penuh perhatian. "Tolong jaga mereka baik-baik, aku akan kirim uang lagi minggu depan," ucapnya. Aku terdiam, bingung siapa mereka yang dimaksud. Tidak mungkin ia bicara tentang aku, karena jelas sekali kalimat itu bukan untukku. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan, dan aku merasa ingin tahu lebih jauh. Setelah telepon ditutup, aku buru-buru kembali ke kamar agar tidak ketahuan menguping. Namun sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku.
Siapa sebenarnya Damar? Apakah benar ia rentenir kejam yang merampas harta orang? Atau ada sisi lain yang tidak pernah terlihat oleh siapapun? Keesokan harinya, aku mencoba memberanikan diri berbicara dengannya saat sarapan. Semalam aku dengar kau bicara dengan seseorang. Siapa mereka? Tanyaku pelan. Damar menatapku sebentar, lalu meletakkan sendoknya. Itu bukan urusanmu, jawabnya dingin. Namun aku sempat melihat sorot matanya berubah sekejap, seperti menyimpan luka. Meski ia menutup rapat pertanyaanku, aku semakin penasaran. Rasa takutku perlahan berubah menjadi keinginan untuk mengenalnya lebih dalam. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya, kebiasaan kecil yang dulu kuabaikan. Ia selalu pulang larut, bukan untuk bersenang-senang, melainkan langsung masuk ke ruang kerja. Dari sana selalu terdengar bunyi ketikan komputer dan sesekali nada tegas saat bertelepon. Pernah suatu sore aku melihatnya di teras belakang, duduk sendirian sambil menatap langit. Ia tampak letih, namun sorot matanya jauh berbeda dari seorang lelaki keras. Ada sejenis beban berat yang dipikulnya. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku masih teringat statusku, seorang gadis yang dijual, bukan istri yang dipilih dengan cinta. Semakin hari, rasa bimbangku semakin besar. Aku tahu aku tidak mencintainya, tapi aku juga tidak bisa membencinya. Justru, semakin aku mengamati, semakin aku melihat sosok manusia biasa di balik wajah dinginnya. Sosok yang rapuh, yang berjuang, yang mungkin selama ini disalahpahami banyak orang. Malam itu aku kembali mendengar suara dari ruang kerjanya, kali ini berbeda. Aku mendekat lagi, dan samar-samar terdengar tangis seorang anak dari ponselnya. "Papa janji akan pulang, Papa janji," suara Damar bergetar saat mengucapkannya. Aku terkejut, tubuhku membeku. Jadi, Damar memiliki seorang anak. Pertanyaan besar itu mengguncang seluruh perasaanku. Jika benar ia punya anak, kemana ibunya? Apa yang terjadi pada keluarganya? Rahasia itu mulai terkuak sedikit demi sedikit, membuatku sadar bahwa Damar bukan sekadar pria rentenir dingin yang membeliku dari ibuku. Ia menyimpan luka, dan mungkin juga cinta yang belum terungkap. Malam itu setelah mendengar percakapan Damar dengan anaknya, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi banyak pertanyaan. Mengapa ia menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki anak? Mengapa ia menjalani pernikahan denganku jika hatinya masih terikat pada keluarganya yang lain? Rasa penasaran bercampur dengan perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menanyakan langsung. Saat sarapan, aku berkata, "Aku dengar suara anak kecil semalam, anakmu, bukan?" Damar terdiam cukup lama. Tangannya yang memegang sendok berhenti di udara, dan wajahnya menegang. Aku pikir ia akan marah, tapi ternyata ia hanya menghela napas panjang. "Ya, itu anakku," jawabnya akhirnya, dengan suara yang berat. "Namanya Rani. Ia tinggal bersama neneknya di luar kota. Aku tidak bisa selalu bersamanya." Kata-kata itu membuat dadaku sesak, entah kenapa. Aku membayangkan anak kecil yang harus tumbuh tanpa kehadiran ayahnya, dan seorang ayah yang hanya bisa menemaninya lewat suara. Aku menunduk, mencoba menata pikiranku. "Lalu, ibunya?" tanyaku. "Hati-hati." Sekali lagi Damar terdiam, namun kali ini sorot matanya jauh lebih gelap. "Dia sudah pergi, meninggalkan kami," jawabnya singkat. Meski tidak ada detail, aku bisa merasakan luka yang dalam dari nada suaranya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Damar, bukan sebagai rentenir, bukan sebagai lelaki dingin yang membeliku, melainkan seorang ayah yang terluka. Ia kehilangan orang yang dicintainya, sekaligus berjuang menjadi penopang bagi anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang. Hari itu aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Selama ini aku sibuk membenci nasibku, mengutuk ibuku, dan takut pada Damar. Namun ternyata di balik semua itu, ia juga manusia yang tersiksa. Mungkin kami berdua sama-sama korban keadaan, hanya saja dengan cerita yang berbeda. Beberapa hari kemudian,
aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Saat aku tanpa sengaja membuka salah satu laci ruang kerjanya, aku menemukan foto seorang anak perempuan kecil berambut ikal, tersenyum polos di depan kamera. Di sampingnya ada foto Damar bersama seorang wanita cantik yang menatap kamera dengan penuh cinta. Aku buru-buru menutup laci itu kembali, tapi air mataku jatuh begitu saja. Aku sadar betapa besar luka yang ia pendam. Kehilangan istri dan harus berpisah dengan anaknya bukanlah hal kecil. Mungkin itulah alasan mengapa ia tampak keras di luar, karena sebenarnya ia rapuh di dalam. Malamnya, ketika ia pulang, aku memberanikan diri berkata, "Aku tahu aku bukan pilihanmu, tapi kalau kau butuh seseorang untuk sekadar mendengarkan, aku ada di sini." Damar menatapku lama, seolah tidak percaya aku mengucapkan itu. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar, hanya tatapan yang terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal bersamanya, aku merasa jarak di antara kami sedikit berkurang. Aku mulai melihat bahwa mungkin pernikahan ini tidak hanya tentang aku yang dijual, tetapi juga tentang takdir yang mempertemukan dua jiwa yang sama-sama terluka. Sejak malam ketika Damar mengaku tentang anaknya, suasana di rumah perlahan berubah. Ia tidak lagi terlalu dingin padaku, meski tetap jarang berbicara panjang. Namun, ada tatapan yang berbeda setiap kali mata kami bertemu. Tatapan yang dulu membuatku takut, kini justru terasa hangat dan menenangkan. Aku mulai membiasakan diri menyiapkan sarapan untuknya. Awalnya ia hanya sekadar menyentuh sendok lalu pergi, tapi lama-kelamaan ia benar-benar duduk, menikmati setiap hidangan yang kusajikan. "Enak," katanya singkat suatu pagi. Meskipun hanya satu kata, hatiku bergetar. Itu pujian pertama yang keluar dari bibirnya. Aku teringat bagaimana dulu aku begitu membencinya hanya karena statusnya sebagai rentenir. Kini, perlahan aku melihat bahwa ia juga punya sisi manusiawi yang tidak pernah orang lain ketahui. Aku mulai merasa bersalah karena telah menghakiminya tanpa benar-benar mengenalnya. Hari-hari yang sunyi pun mulai terisi dengan percakapan kecil. Ia bertanya tentang kebiasaanku, tentang makanan favoritku, bahkan sesekali menanyakan apakah aku betah di rumah itu. Pertanyaan sederhana, tapi mampu membuatku merasa dihargai. Aku tak lagi merasa seperti barang dagangan yang dibeli, melainkan seorang istri yang diperhatikan. Suatu sore, aku melihatnya pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sekotak kue kesukaanku dari toko di pasar kota. "Kebetulan lewat, jadi kubawa ini," katanya datar. Aku hampir tertawa melihat caranya menutupi niat baik itu. Namun dalam hatiku, aku merasa sangat tersentuh. Aku juga mulai memperhatikan sisi lain kehidupannya. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia menyempatkan diri menelepon Rani, anaknya. Suaranya yang biasanya dingin berubah lembut, penuh kasih. Aku hanya bisa mendengar dari balik pintu, tapi dari situlah aku belajar bahwa Damar adalah seorang ayah yang begitu mencintai anaknya. Semakin sering aku melihat sisi itu, semakin besar pula rasa hormatku padanya. Aku tidak lagi merasa hanya sebagai korban pernikahan paksa. Aku mulai melihat kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih tulus di antara kami. Meski aku tidak tahu apakah cinta bisa tumbuh, tapi benihnya sudah mulai terasa. Pernah suatu malam, listrik di rumah padam karena hujan deras. Aku ketakutan, karena sejak kecil aku tidak pernah tahan dengan gelap. Tanpa berkata apa-apa, Damar datang membawa lilin, lalu duduk di sampingku. "Tenang, aku di sini," ucapnya pelan. Kata-kata sederhana itu membuatku merasa aman dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sejak saat itu, aku mulai membuka hatiku sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria yang membeliku, tetapi sebagai lelaki yang mungkin bisa kujadikan sandaran. Ada sesuatu yang tumbuh di hatiku, bukan sekadar rasa kasihan, melainkan rasa nyaman yang semakin dalam. Aku tidak tahu apakah Damar merasakan hal yang sama, tapi aku yakin ada perubahan dalam dirinya juga. Hubungan kami bukan lagi sekadar keterpaksaan. Dalam diam,
Cinta itu mulai bersemi, tumbuh dari luka yang sama-sama kami miliki. Tepat ketika aku mulai merasa nyaman dengan kehidupanku bersama Damar, badai baru datang tanpa permisi. Suatu sore, seorang wanita datang ke rumah. Ia cantik, penampilannya elegan, dan sorot matanya penuh kebencian ketika melihatku. Jadi ini perempuan pengganti itu, katanya sinis, membuatku tertegun di ambang pintu. Aku tidak mengerti siapa dia, sampai akhirnya Damar keluar dari ruang kerja dan wajahnya seketika berubah tegang. "Ratna, jangan buat keributan di sini," ucapnya datar. Mendengar nama itu, aku langsung sadar, dia adalah mantan istrinya, ibu dari Rani. Ratna menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil dengan nada mengejek. "Kau pikir dengan menikahi gadis ini, hidupmu akan lebih baik, Damar? Lihatlah, dia bahkan lebih miskin dari pengemis." Kata-katanya menamparku, membuat darahku mendidih, tapi aku hanya bisa menggenggam jemariku erat agar tetap tenang. Damar mencoba menahannya, tapi Ratna terus menyerang dengan kata-kata. "Rani butuh ibu yang pantas, bukan gadis jualan seperti ini." Aku terkejut mendengarnya. Jadi selama ini, statusku sebagai gadis yang dijual ibuku ternyata sudah sampai ke telinganya. Malu bercampur marah menyesakkan dadaku. Aku menatap Damar, berharap ia membelaku. Namun ia hanya diam, wajahnya kaku seperti menahan amarah. Hatinya jelas tersakiti, tapi entah mengapa ia memilih bungkam. Itu membuatku semakin ragu, apakah aku memang hanya pengisi kosong di hidupnya. Setelah Ratna pergi dengan wajah penuh penghinaan, suasana rumah terasa berat. Aku tidak berani membuka percakapan. Namun malamnya, ketika Damar pulang dari ruang kerja, ia duduk di sampingku dan berkata, "Jangan dengarkan kata-katanya. Kau bukan siapa-siapa baginya, tapi kau penting bagiku." Kata-kata itu seharusnya menenangkanku, tapi justru menambah kebimbangan. Jika aku penting baginya, mengapa ia tidak melawannya tadi? Mengapa ia membiarkan Ratna menginjak harga diriku tanpa membalas sedikit pun? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikiranku sepanjang malam. Beberapa hari berikutnya, gosip mulai menyebar. Tetangga sekitar rumah berbisik-bisik setiap kali aku lewat. "Itu istri barunya Damar," katanya gadis yang dijual. Suara-suara itu menusuk hatiku. Aku kembali merasa hina, sama seperti hari pertama aku dipaksa menikah. Rasa tenang yang sempat tumbuh di hatiku kini hancur lagi. Aku mulai menarik diri, mengurung diri di kamar, menghindari tatapan Damar. Aku takut berharap terlalu banyak, takut kalau semua kebaikan yang ia tunjukkan hanyalah sementara. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang tidak bisa kupungkiri, aku merindukan perhatiannya. Meski dihina, meski dipandang rendah, aku tahu Damar bukan seperti yang orang lain pikirkan. Dan mungkin, justru cobaan inilah yang akan menentukan seberapa kuat hubungan kami bertahan. Hari itu Ratna kembali datang, kali ini dengan wajah penuh kesombongan. Aku sudah menduga ia tidak akan berhenti setelah pertemuan pertama. "Kau pikir kau bisa menggantikan posisiku? Kau bukan apa-apa," katanya sambil melangkah masuk tanpa izin. Aku berdiri di ambang pintu, menahan amarah yang hampir meledak. Aku mencoba tetap tenang, tapi kata-katanya terus menusuk. "Damar hanya kasihan padamu. Dia menikahimu karena terpaksa, bukan karena cinta. Jangan terlalu percaya diri." Suaranya lantang, seakan ingin memastikan aku hancur di hadapannya. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, aku tidak ingin diam lagi. Aku menatap matanya dan berkata dengan suara bergetar, "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi setidaknya aku tidak meninggalkan keluargaku demi ego dan keinginanku sendiri." Kata-kataku membuat wajahnya memerah. Ratna terkejut sejenak, lalu tertawa keras. "Berani sekali kau bicara begitu padaku. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku dan Damar," katanya sambil menunjuk wajahku. Tanganku bergetar, tapi aku berdiri tegak. Aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku akan selamanya dianggap lemah. Tiba-tiba, Damar muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya dingin,
tapi matanya menyala penuh amarah. Ratna, cukup, suaranya tegas, membuat ruangan seketika hening. Ini rumahku, kau tidak berhak menginjak harga diri istriku di sini. Kata-katanya membuat hatiku bergetar, antara lega dan tak percaya. Ratna membeku, jelas tidak menyangka Damar akan membelaku. Damar, kau, belum sempat ia melanjutkan, Damar menyela dengan suara lebih keras, kau sudah pergi dari hidupku. Jangan ganggu rumah tanggaku lagi. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ia menyebut hubungan kami sebagai rumah tangga, seolah mengakui keberadaanku. Ratna menatapku dengan mata penuh kebencian, lalu berbalik meninggalkan rumah dengan langkah keras. Namun sebelum pergi, ia berbisik tajam di telingaku, kau akan menyesal. Aku tidak akan diam saja. Kata-kata itu masih terngiang bahkan setelah ia menghilang di balik pintu. Setelah Ratna pergi, aku berdiri terpaku. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Damar membelaku di depan orang lain. Itu membuatku merasa berarti, meski hanya sejenak. Jangan dengarkan dia, ucap Damar pelan sambil menatapku. Kau adalah istriku, dan aku tidak akan biarkan siapapun merendahkanmu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Malam itu, aku merenung lama. Pertarungan harga diri ini belum berakhir, aku tahu Ratna tidak akan menyerah begitu saja. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa sekadar barang jualan. Aku adalah seseorang yang pantas diperjuangkan, setidaknya di mata Damar. Setelah pertarungan harga diri dengan Ratna, kehidupanku bersama Damar mulai menemukan ritmenya sendiri. Aku tidak lagi merasa asing di rumah itu. Perlahan, suasana yang dulu mencekik berubah menjadi hangat. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, bukan lagi sekadar pasrah pada nasib. Damar pun berubah. Ia bukan hanya sekadar lelaki dingin yang sibuk bekerja, tetapi seorang suami yang mulai menunjukkan perhatiannya. Ia menanyakan kabarku setiap hari, bahkan sesekali membawakan hal-hal kecil yang membuatku tersenyum, bunga segar dari pasar, atau buku sederhana yang pernah kuceritakan ingin kubaca. Namun keberkahan terbesar datang ketika untuk pertama kalinya aku bertemu dengan Rani, anaknya. Damar mengajakku ke rumah ibunya, tempat Rani tinggal. Saat anak kecil itu berlari ke arah ayahnya sambil memanggil, "Papa," aku melihat raut wajah Damar yang penuh cinta, jauh berbeda dari biasanya. Rani menatapku dengan rasa ingin tahu, lalu bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Aku tersenyum gugup, lalu menunduk sambil berkata, "Hai, Rani, namaku Lila." Perlahan, ia menyodorkan tangannya yang mungil. Sentuhan kecil itu membuat hatiku luluh seketika. Hari itu kami menghabiskan waktu bersama, bermain di halaman rumah neneknya. Melihat Damar tertawa bersama anaknya membuatku sadar betapa besar arti keluarga baginya. Dan entah bagaimana, aku merasa diterima di antara mereka, meski belum sepenuhnya. Malamnya, dalam perjalanan pulang, Damar menatapku sejenak. "Terima kasih, kau membuat Rani tersenyum hari ini," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi penuh arti. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dibutuhkan, bukan karena uang atau hutang, melainkan karena keberadaanku membawa kebahagiaan. Sejak saat itu, hubungan kami semakin erat. Aku dan Rani sering berhubungan lewat telepon, sementara Damar semakin terbuka tentang hidupnya. Ia menceritakan perjuangannya membangun usaha dari nol, luka masa lalunya, dan harapannya untuk masa depan. Aku mendengarkan semuanya dengan hati terbuka, dan semakin lama, semakin aku mencintainya. Aku menyadari, hidupku memang berawal dari kepahitan, dijual oleh ibu sendiri, dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak kukenal. Namun justru dari kepahitan itulah aku menemukan kebahagiaan yang tak pernah kuduga. Hidupku yang dulu gelap kini penuh cahaya, bukan karena harta, tapi karena cinta dan kasih sayang yang tumbuh perlahan. Damar juga berubah.
Ia yang dulu keras kini lebih lembut, ia yang dulu dingin kini lebih hangat. Ia tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat, pelindung, dan tempatku bersandar. Bersamanya, aku merasa bukan lagi korban keadaan, melainkan seseorang yang terlahir kembali. Di balik semua luka dan air mata, aku akhirnya mengerti satu hal, Tuhan punya cara yang misterius dalam memberi keberkahan. Kadang lewat jalan yang penuh duri, kita dipertemukan dengan orang yang akan menyembuhkan luka terdalam. Dan aku bersyukur, karena di balik keterpaksaan, aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Dari luka, aku belajar ketabahan. Dari keterpaksaan, aku menemukan cinta. Dan dari kegelapan, Tuhan menunjukkan jalan penuh cahaya. Hidupku mungkin dimulai dengan air mata, tapi takdir menuliskannya berakhir dengan keberkahan. Setiap luka selalu menyimpan pelajaran. Dan setiap cerita pahit bisa berakhir manis jika kita percaya pada takdir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.